Ma'asyiral muslimin ya masalah Jumat rahimakumullah. Virus corona yang terus masih mencekam ini banyak membuat saudara-saudara kita, guru-guru kita, dan para alim ulama kita terinfeksi, bahwa banyak yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penduduk dunia sudah 4,2 juta orang telah meninggal dunia akibat virus corona ini. Percis ini pernah terjadi 100 tahun yang lalu, yaitu tahun 1918 sampai 1920. Selama 2 tahun flu Spanyol menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Penularannya juga sangat cepat dan mematikan, sama seperti COVID-19 ini. Flu Spanyol ini memakan korban 20 sampai 100 juta jiwa di seluruh dunia, melebihi korban yang tewas akibat Perang Dunia I. Tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita, saudara-saudara kita, kampung halaman kita, dan negara tercinta kita ini diselamatkan dari wabah virus corona yang masih sangat mencekam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Virus corona ini memang salah satu sebab seseorang bisa bertemu dengan kematian. Karena pada hakikatnya kita semua pasti akan mati. Karena pada hakikatnya semua yang berjiwa itu pasti mati. Seperti firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Surah Ali Imran ayat 185. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti akan mati, dan mereka juga akan mati pula. Surah Az-Zumar ayat 30. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kematian itu tidak perlu kita takuti dan tidak perlu kita ratapi, dan juga tidak perlu kita menghindar dari kematian. Karena seberapa besar pun usaha kita menjauhi kematian dan sangat takut dengan kematian, pasti mati itu akan datang pada waktunya. Dimanapun kita berada dan kepada siapapun orangnya, yang terpenting adalah untuk kita siap ketika kematian itu datang. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan menjumpai kamu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.
Surah An-Nisa ayat 78. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kematian itu adalah pulang kampung. Karena setiap kali kita pulang kampung, pasti hati dan perasaan kita senang dan bahagia. Karena kita akan pulang kampung, kita akan bertemu dengan sanak keluarga, kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, dan kita akan bertemu dengan kampung halaman kita. Begitu juga kematian. Kematian adalah pulang kampung, karena pada hakikatnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan hidup kekal abadi di alam akhirat. Alam akhirat adalah kampung halaman kita yang sebenarnya, di mana Allah berfirman, wa ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri tempat kembali. Surah Ghafir ayat 39. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup kita di dunia ini bagaikan seorang musafir yang sedang transit dan istirahat sejenak, hanya sebentar. Kemudian kita pergi melanjutkan perjalanan kita yang abadi. Tidak pernah kita punya niatan untuk menetap selamanya di saat kita transit. Tidak pernah kita punya niat untuk tinggal lama saat kita hanya ngasah sebentar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali wa malid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka." Tidaklah aku tinggalkan di dunia ini melainkan seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon dan beristirahat sejenak, lalu musafir tersebut pergi dan meninggalkannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, "An-nasu mundu khuliqu lam yazalu musafirin wa laysa lahum haddun an rihalihim illa fil jannah aw fin nar." Manusia sejak awal diciptakan senantiasa dia adalah seorang musafir. Batas akhir perhentian perjalanannya adalah surga atau neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang sejak awal kita diciptakan, posisi kita adalah seperti seorang musafir. Tujuan akhir kita hanya dua tempat, yaitu neraka dan surga. Surga dan neraka sudah Allah siapkan. Tinggal kita mau memilih jalan mana yang kita inginkan. Surga sudah ada jalannya, neraka pun sudah ada jalannya. Hidup kita di dunia ini bagaikan orang asing. Dunia bukan tempat kita menetap. Dunia bukan pula negeri kita sesungguhnya. Orang asing itu selalu rindu dengan kampung tanah kelahirannya sendiri. Orang asing itu tidak pernah bersaing dengan penduduk asli. Orang asing itu tidak pernah gelisah ketika ada orang lain yang lebih kaya dunianya dari kita. Dan orang asing itu selalu sibuk
untuk mempersiapkan bekal ketika dia kembali ke kampung halamannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundaknya. Lalu Nabi berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Hiduplah kalian di dunia ini seakan-akan seperti orang asing atau seperti seorang pengembara. Kemudian Ibnu Umar lantas berkata, "Idza amsayta fala tantadis sabah wa idza asbahta falan tadis sama fala tantadil masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Jika engkau berada di petang hari, janganlah menunggu sampai datang pagi hari. Jika engkau berada di pagi hari, janganlah engkau menunggu sampai datangnya petang. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkanlah pula waktu hidupmu ini sebelum datang kematian. Hadis Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup di dunia ini tempat kita memperbanyak bekal. Bekal yang sangat kita butuhkan adalah bekal yang terbaik dan bekal yang sebenarnya yang harus ada dan tetap ada baik kita saat hidup di dunia maupun bekal itu akan kita bawa ketika kita mati nanti, yaitu bekal terbaik adalah bekal ketakwaan. Ini adalah bekal yang mesti kita bawa saat kita kembali ke akhirat alam yang abadi. Bekal ini dibutuhkan untuk kehidupan sempurna yang penuh dengan kelezatan di akhirat dan negeri yang kekal abadi selamanya. Siapa saja yang tidak memiliki bekal ini, pasti perjalanannya akan terputus dan akan mendapatkan berbagai kesulitan dan malapetaka. Bahkan ia tidak akan bisa sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dibekali dengan ketakwaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Surah Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya dengan bekal takwa semua ibadah kita itu menjadi mabrur. Hanya dengan bekal takwa semua ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang mabrur adalah ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat, menyempurnakan rukun dan hukum-hukumnya, mengerjakan dengan penuh kesempurnaan dan terlepas dari dosa, serta dihiasi dengan amalan-amalan yang saleh. Itulah ibadah yang penuh dengan ketakwaan. Takwa juga merupakan kunci surga. Jika kita ingin masuk surga dengan mudah, maka peganglah kunci takwa ini dengan baik. Bahkan dalam satu riwayat dari Abu Hurairah ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Kemudian Rasulullah menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Kemudian Nabi menjawab, perkara yang disebabkan banyak masuk neraka adalah karena mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
berakhlak baik dan takwa. Inilah amalan yang banyak membuat seseorang masuk ke dalam surga dengan mudah. Karena banyak juga kita temui seseorang yang rajin beribadah, rajin ngaji, rajin menghadiri majelis-majelis taklim, rajin melakukan hal-hal yang positif, tetapi tidak mencerminkan berakhlak baik, tidak ramah, tidak baik dengan orang lain, senyum saja dengan orang lain rasanya susah, pelit, sering menyakiti dan menzolimi orang lain, dan sering tidak mampu menahan amarahnya. Al-Hasan Al-Basri berkata, husnul khuluq wal karam wal badlatu wal ihtimam. Akhlak yang baik itu adalah ramah, akhlak yang baik itu adalah dermawan dan bisa menahan amarah. Karena begitu penting menahan amarah itu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai kunci surga. Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lantas Rasulullah bersabda, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, karena sesungguhnya bagimu pasti surga. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dan begitu penting pula orang yang memiliki akhlak yang baik, pertanda kesempurnaan imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di kesempatan detik-detik kita mengisi sisa-sisa umur kita di situasi yang masih sangat mencekam, COVID-19 yang sangat menakutkan ini, mari kita pelihara iman kita, agama Islam kita, dan takwa kita jangan sampai sakit. Fisik kita boleh sakit, tetapi ketakwaan kita harus tetap sehat dan dipelihara agar kita mati dalam keadaan beragama Islam dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasnu wal ghafurur rahim.